Halo semuanya, selamat datang di Lance Intuitions. Kita mau general reading ya. Kita tidak pilih-pilih kartu dulu. Dan mungkin tema atau judul yang aku ambil kali ini lebih cocok untuk kamu yang lagi penasaran nih sama seseorang yang memang menjaga jarak sama kamu. Ya, secara kamu sadari, dia kok pelan tapi pasti menjaga jarak sama kamu. Kenapa ya? Ini bisa siapa saja, nanti kamu tinggal bayangkan wajahnya dia, sebut namanya dia. Kenapa sih kamu menjaga jarak sama aku? Ada apa? Tanyakan di dalam hati kamu. Ya teman-teman, ini akan lebih cocok untuk kamu yang memang lagi penasaran tentang seseorang yang sedang menjaga jarak sama kamu. Pelan tapi pasti menjaga jaraknya ya, dan kamu sadari itu. Kalau orang ini menjaga jarak sama kamu. Ya, ini bisa cocok bisa tidak sama kamu teman-teman. Nanti ambil yang cocoknya aja ya. Kalau nggak cocok sama sekali, seperti biasa jangan dipaksakan. Jangan terlalu diambil perasaan. Pertama, mungkin aku akan cari tahu tentang seseorang yang sedang kamu pikirkan ini, yang sedang menjaga jarak ini sama kamu. Ya, teman-teman ya. Tentang dia, siapa dia, energi dia saat ini. Oke, aku akan tarik dulu energi dia, tentang dia, segala hal tentang dia yang saat ini kamu pikirkan. Tetap pikirkan wajahnya ya teman-teman, bayangkan wajahnya, sebut namanya. Aku akan tarik energinya dia ya. Oke, seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini, ya, bikin kamu penasaran banget, ya. Siapa orangnya, sedang apa dia, energi dia saat ini, segala hal tentang dia. Oke, di sini ada King of Pentacles, di sini ada The Magician. Energi orang yang kamu pikirkan tidak terikat gender ya guys, entah kamu entah dia, tidak terikat gender, juga tidak terpengaruh dengan apapun jenis hubungan kamu atau dia gitu ya. Kamu sudah menikah atau dia juga sudah menikah atau belum, masih single, apapun itu, ambil yang resonance-nya saja. Dan juga tidak terikat gender. Di sini ada Seven of Pentacles ya. Oke, energi zodiak kamu atau energi zodiak orang yang kamu pikirkan ini. Ini semua energi zodiak ada ya, dari water sign, fire sign, air sign, earth sign, semua ada. Ya, energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya dia. Teman-teman, ini yang kamu pikirkan, ini ambil yang resonance saja. Aku bacakan yang dominannya ya, energi dominannya. Kayaknya yang kamu tanyakan ini ya mungkin dia single parent ya, pernah menikah, sudah punya anak, tidak terikat gender teman-teman, atau mungkin bahkan dia masih dalam situasi pernikahan di sini gitu ya. Ambil yang resonance-nya. Saat ini dia benar-benar lagi fokus sama pekerjaannya dia. Ada The Magician, ini orangnya banyak maunya, orangnya jago manifestasi gitu ya. Apa yang dia inginkan, goals hidupnya dia, mimpinya dia pasti akan dia manifestasikan dengan sesegera mungkin dan dengan sekuat mungkin gitu ya teman-teman. Saat ini dia fokus sama mimpinya dia, goals hidupnya dia, terutama dalam hal kemandirian secara finansial. Ya, di sini ada King of Pentacles, ada The Magician, dan ada Seven of Pentacles. Banyak dari kamu ya, ini sangat dominan energinya. Orang ini lagi buka bisnis, usaha, atau sedang berusaha untuk mencari pekerjaan baru. Ya, ada kaitannya dengan sisi karir dan finansialnya dia. Dia lagi fokus sama itu. Ya. Di sini juga dari Magician, dia mimpinya banyak ya, dalam hal keuangan, dalam hal memperbaiki sisi spiritualnya dia. Dia memang lagi pengen sendiri saat ini, dia lagi memang fokus sama karir dan finansialnya dia gitu, lagi fokus sama dirinya sendiri, lagi fokus sama goals hidupnya dia. Ya, dia lagi fokus untuk memanifestasikan hal itu, keinginan, mimpi, dan goals hidupnya dia ya teman-teman. Juga berusaha, lagi berusaha sekeras dia bisa gitu ya untuk mencapai mimpinya dia saat ini. Ya, aku sejujurnya sangat dominan sekali di sini. Ini orang yang memang sangat pekerja keras, orang yang kamu pikirkan ini. Ya, teman-teman, orang yang bikin kamu penasaran ini gitu ya. Dia pekerja keras banget, dia ambisius. Ya, teman-teman, tergolong ambisius orangnya. Pokoknya kalau dia punya sesuatu, keinginan, dia harus dapatkan, dia harus kejar, dia harus manifestasikan, dia harus usahakan sampai dapat. Ini mungkin salah satu ciri atau karakternya dia, ya. Oke, sekarang kita cari tahu yuk, kenapa sih dia menjaga jarak sama kamu, teman-teman. Oke, kenapa dia menjaga jarak sama kamu ya?
kenapa orang ini menjaga jarak sama kamu. Ini ada yang bertanya soal pasangan, ya mungkin kamu lagi deket sama dia, atau mungkin bahkan kamu sudah punya hubungan cinta yang cukup serius sama orang ini gitu ya teman-teman. Ya energi dominannya kamu banyak yang menanyakan soal pasangan ya, orang yang kamu cintai lah gitu ya. Dan ada juga di sini aku merasakan rekan kerja kamu yang mungkin ya kamu kenal sama dia ini ya di tempat kerja kamu. Tadinya kamu rekan bisnis, tadinya kamu hanya membicarakan soal karir, bisnis, uang kayak gitu ya. Tapi lama-lama kok kamu punya kecocokan sama dia sebagai teman ya. Tadinya hubungan kamu baik-baik saja, berteman baik-baik saja gitu ya. Tapi kok lama-lama kamu merasa orang ini menjaga jarak ya sama kamu. Kalau secara energi aku lihat sih dia lagi fokus sama goals hidupnya dia ya teman-teman, sama sisi karir dan keuangan terutama ya. Sekarang kita cari tahu yuk, kenapa dia menjaga jarak sama kamu. Kenapa dia menjaga jarak sama kamu? Di sini ada Six of Wands. Sejujurnya di sini ada yang sudah menikah ya, entah dia entah kamu ya. Yang kamu tanyakan ini mungkin kamu sedang berhubungan dengan seseorang yang sudah punya pasangan, atau kamu yang sudah punya pasangan, atau kalian berdua punya pasangan. Jadi di sini ada three party relationship ya, aku rasakan di sini. Karena aku lihat dari King of Pentacles ini ada yang sudah punya pasangan ya, punya anak gitu ya. Di sini ada Judgment. Di sini ada Two of Cups. Oke. Aku akan bacakan hasil readingan kamu apa adanya ya teman-teman. Oke, kenapa dia menjaga jarak sama kamu? Kenapa dia menjaga jarak sama kamu? Kenapa? Di sini ada The Wolf. Oke, teman-teman, sejujur-jujurnya aku rasakan di sini ya. Ini kamu ambil yang resonance-nya saja. Ada Six of Wands, di sini ada Judgment, ada Two of Cups, ada The World. Teman-teman, kenapa dia menjaga jarak sama kamu? Karena memang dia lagi fokus sama finansialnya dia, tadi seperti aku jelaskan. Juga membagi waktu antara kehidupan pribadinya dia dalam hal cinta. Di sini ada Six of Wands dan ada Two of Cups ya. Dia sedang sibuk membagi waktunya dia dalam hal cinta, dalam hal pekerjaan, dalam hal financial thingsnya dia. Gitu ya teman-teman ya. Khususnya untuk kamu yang mungkin kamu sedang bertanya soal seseorang yang kamu cintai, lagi dekat sama kamu, atau mungkin hubungan kalian ini ya bisa dibilang three party relationship, atau kamu sudah punya hubungan dengan seseorang, dia juga seperti itu, atau kalian berdua gitu ya, sudah berpasangan sebenarnya, cuman karena saling tertarik satu sama lain akhirnya kalian menjalin hubungan seperti itu gitu ya. Aku nggak akan menghakimi apapun, aku ya itu kehendak bebas kamu, aku hanya berusaha untuk jujur apa adanya membacakan hasil readingan kamu. Saat ini kenapa dia menjaga jarak ya, dia sedang membagi waktunya, ada Six of Wands ya, mungkin dia sedang membagi waktunya dengan pasangannya dia yang lain gitu ya, juga pekerjaannya dia gitu ya teman-teman ya. Ya di sini ada Six of Wands dan ada Judgment. Ya, aku rasakan banyak yang sudah punya hubungan dengan seseorang gitu ya, banyak yang sedang menjalin three party relationship, atau memang berhubungan dengan seseorang yang sudah punya pasangan, atau kamu juga bahkan sudah punya pasangan ya. Tapi apakah dia masih peduli sama kamu? Sebenarnya jauh di dalam hati kecilnya dia, ya dia masih mencintai kamu, dia masih peduli sama kamu. Cuman memang ada beberapa hal yang memang harus dia korbankan ya, mungkin kamu gitu ya. Bukan berarti kamu tidak penting untuk dia, kamu masih tetap penting. Aku lihat dari Two of Cups ya teman-teman. Tapi memang menurut dia ada yang jauh lebih penting dibandingkan hubungan kamu sama dia, yaitu keluarganya dia. Ya, keluarga bisa banyak ya, bisa orang tua, bisa anaknya, bisa pasangannya dia gitu ya, pasangannya dia yang lain yang mungkin punya hubungan jauh lebih serius, jauh lebih lama dibandingkan kamu gitu ya. Ya saat ini dia lagi fokus dengan pasangannya yang lain, atau juga bisa juga dia fokus dengan benar-benar yang paling aku dominan rasakan adalah fokus dengan sisi karir dan finansialnya dia. Ada yang lagi berusaha untuk mencari pekerjaan baru yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ada yang mau meluaskan bisnis atau karirnya dia atau usahanya dia gitu ya teman-teman. Di sini ada The World ya, ini banyak mimpinya orang ini. Kayak sebenarnya kalau secara energi kartu-kartu ini, semua kartu ini aku rasakan orang ini nggak banyak kurangnya gitu. Maksudnya dalam hal keuangan nggak kurang-kurang banget. Dia punya uang yang cukup ya,
dia punya karir yang sangat-sangat baik, pokoknya settle, mandiri, mapan, ya sebagainya lah, yang kayak gitu-gitulah teman-teman ya. Tapi kayaknya orang ini memang tidak cepat puas dengan apa yang dia miliki saat ini. Ada the world ya, dia bermimpi bisa mengembangkan usahanya dia itu ke luar kota, ke luar negeri gitu ya teman-teman. Dia sedang fokus dengan mimpinya dia ya teman-teman ya. Dia sedang fokus sama mimpinya dia, dan mungkin dia tipikal orang yang kalau udah fokus sama satu hal itu kurang bisa memperhatikan yang lain. Ya, mungkin kita bicara soal teman kamu ya, yang tadinya dekat sama kamu gitu, sering jalan bareng, ngobrol hahaha, bercanda hahaha dan segala macamnya ya lah ya. Tiba-tiba kok dia menjaga jarak sama kamu, pelan tapi pasti, seperti sulit untuk dihubungi, kayak dingin kalau ngomong sama kamu ya. Entah dia teman kamu, entah dia pasangan kamu, ya dia fokus dengan mimpi-mimpinya dia. Ada the world ya, fokus sama pasangannya dia, fokus sama apalagi untuk kamu yang memang sedang terikat hubungan tripartite relationship ya, dia sedang fokus dengan keluarganya dia, anaknya dia, pasangannya dia yang lain, dan terutama pekerjaannya dia. Apakah dia sadar bahwa dia menjaga jarak sama kamu ya? Apakah dia sadar kalau dia menjaga jarak sama kamu ya? Apapun alasannya dia sadar kalau dia memang menjaga jarak sama kamu. Entah teman kamu, entah pasangan kamu, ya teman-teman, entah orang yang kamu cintai, dia sadar, dia melakukan itu dengan kesadaran. Ya, kalau dia sudah punya pasangan, ya dia dengan kesadaran bahwa dia suka sama kamu, tapi memang menurut dia jauh lebih penting menjaga hubungannya dia dengan keluarganya dia, menjaga hubungannya dia dengan pasangannya dia. Gitu ya. Kalau misalnya kita bicara soal teman kamu, apakah dia sadar sih menjaga jarak sama kamu? Ya dia sadar. Tapi mungkin karena hubungan kamu sama teman kamu ini cukup dekat, jadi dia pasti sudah berasumsi ya, kalau kamu akan mengerti lah tentang kegiatannya dia gitu ya, bahwa kamu tahulah mimpinya dia. Mungkin kalian sering bertukar pikiran, dia sering bercerita tentang mimpi-mimpinya dia berasumsi kamu akan mengerti dengan apa yang dia lakukan saat ini gitu ya teman-teman ya. Oke, saran untuk kamu ya dalam menghadapi dia yang menjaga jarak sama kamu. Saran untuk kamu dalam menghadapi dia yang sedang menjaga jarak sama kamu. Saran untuk kamu ya, ini lebih banyak soal orang yang kamu cintai ya teman-teman ya. Yang kamu tanyakan ini lebih banyak orang yang kamu cintai. Entah hubungan kamu memang terlarang, entah memang ya kamu lagi dekat aja gitu ya. Kamu sudah berpasangan sama dia, sudah ada hubungan cinta gitu ya. Kok tiba-tiba dia menjauhi kamu, ada apa sih kayak gitu ya. Ya mungkin dia fokus sama mimpinya dia. Kalau dia cinta sama kamu, kalau memang dia untuk kamu, dia akan menjelaskan kok teman-teman, jangan khawatir ya. Oke, saran untuk kamu. Saran untuk kamu dengan mereka, tentang hubungan kamu dengan mereka yang menjaga jarak sama kamu. Saran untuk kamu. Saran untuk kamu yang memang resonates dengan bacaan ini ya. Di sini ada Two of Pentacles. Ya, kamu lagi bimbang banget ya guys. Lagi bertanya-tanya kenapa sih gitu ya. Dihubungi kok slow respon banget gitu. Meskipun ada respon tuh slow banget gitu ya teman-teman, atau mungkin dingin. Sekalinya direspon dingin gitu ya. Saran untuk kamu tentang hubungan kamu dengan mereka ini, dengan teman kamu, dengan pasangan kamu ya, yang sedang menjaga jarak sama kamu. Saran untuk kamu atau apa yang perlu kamu ketahui, teman-teman yang resonates dengan bacaan ini. Teman-teman, aku membacakan hasil readingan kamu apa adanya ya, sesuai dengan tebaran kartu kamu, dan lebih banyak aku ambil dari intuisiku. Di sini ada The Devil. Aku tutupin dulu The Devil-nya. Ada Queen of Cups. Oke, satu kartu lagi saran untuk kamu ya, yang resonates dengan bacaan ini. Oke, satu kartu lagi. Saran untuk kamu apa lagi yang perlu kamu ketahui ya teman-teman. Oke, di sini ada Nine of Pentacles, di sini ada The Emperor. Oke, teman-teman, ini aku akan bacakan saran untuk kamu ya. Kalau kamu yang merasa hubungan kamu dengan si dia ini on off gitu ya. Sekalinya bisa dihubungi dia dingin, nggak ada respon sama sekali, seolah-olah tidak menghargai perasaan kamu gitu ya teman-teman. Meskipun apa yang dia lakukan misalnya fokus sama mimpinya dia, meskipun apa yang dia lakukan ya nggak apa ya, nggak menyimpang banget lah gitu ya, dia fokus sama uangnya dia, karirnya dia,
Tapi kalau kamu merasa hubungan ini kok makin gak jelas ya, semakin kesini semakin kamu gak merasa dihargai sama dia, ada Two of Pentacles dan ada The Devil. Ini banyak keraguan, banyak hubungan toksik di sini, terutama untuk kamu yang sedang menjalani hubungan triparty relationship. Dia punya pasangan, kamu punya pasangan, atau kalian ini punya pasangan. Secara sadar satu sama lain ini hubungan yang toksik, hubungan yang terlarang misalnya seperti itu, hubungan yang tidak ada masa depannya, gitu ya. Hubungan yang hanya mengedepankan nafsu sesaat, ada The Devil. Meskipun cinta, tapi tidak sebesar lustnya. Ada love dan lust, tapi memang lustnya ini di antara kamu sama dia ini, terutama untuk kamu yang memang sedang menjalani hubungan triparty relationship ya teman-teman ya. Ini sarannya adalah ada Queen of Cups, ada Nine of Pentacles, dan ada the Emperor ya. Sarannya di sini fokus dengan dirimu sendiri. Coba pertimbangkan dengan matang-matang, dengarkan intuisi kamu yang tajam sebenarnya. Kamu sudah punya intuisi yang sangat-sangat tajam untuk kamu yang memang resonates dengan bacaan ini. Tapi kadang-kadang ketajaman intuisi kamu ini akan tertutup dengan ego kamu sebagai manusia. Ya, kamu merasa dicintai, kamu merasa ingin memiliki orang ini banget-banget, kamu merasa paling benar sendiri. Jadi intuisi kamu yang cukup tajam ini ketutupan tuh semuanya. Coba ini saatnya kamu untuk lebih mendengarkan intuisi kamu. Di dalam intuisi itu ada suaranya siapa sih kak, misalnya gitu ya. Teman-teman, jelas suara mereka-mereka yang mendukung kamu dalam hal kebaikan. Suara alam semesta, suara pencipta terutama, suara spirit guides, ya, bisikan-bisikan halus, kenyamanan-kenyamanan yang kamu rasakan di dada kamu, perasaan-perasaan tidak nyaman ketika memang ada sesuatu hal yang memang itu bukan untuk kamu, pergaulan kek, cinta kek, keadaan kek, atau karir kek, ya dengarkan itu, fokus dengan intuisi kamu, berusaha untuk legowo. Ada Queen of Cups dan ada Nine of Pentacles. Nikmati dirimu, nikmati karirmu, nikmati apa yang sudah kamu miliki saat ini. Lepaskan hal-hal yang memang sudah bukan untuk kamu lagi. Kamu pertimbangkan matang-matang, Two of Pentacles ya, tentang kebahagiaan kamu, tentang kebahagiaan dia, ya. Kalaupun kita bicara soal teman atau memang pasangan ya, kamu punya hubungan cinta dengan seseorang yang sebenarnya benar-benar aja gitu ya. Tapi orang ini ya on off sama kamu. Karena dia fokus dengan hidupnya dia sendiri, dia tidak terlalu memperdulikan kamu lagi, pelan tapi pasti gitu ya teman-teman. Ya, kalau menurut kamu secara intuisi kamu sudah tidak nyaman, kamu merasa di dalam hati kecil kamu berkata bahwa ini bukan untuk kamu atau belum waktunya untuk kamu ya, ambil yang resonate saja. Kamu bisa kok melepaskan hal-hal yang toksik ini, hal-hal yang membuat kamu tidak nyaman. Ketoksikan itu tidak melulu soal orangnya keras, orangnya posesif, hal-hal yang kayak gitu-gitu ya, orang yang misalnya punya hobi-hobi atau kebiasaan yang nggak baik, belum tentu itu. Tapi bisa aja ketoksikan itu dalam arti ya kamu nggak nyaman, kamu nggak bahagia menjalaninya, entah itu pekerjaan, entah itu dalam pergaulan, entah itu dalam hubungan cinta. Ya, coba dengarkan, pertimbangkan matang-matang, baik buruknya untuk kamu, untuk masa depan kamu, untuk keluarga kamu. Bikin kamu bahagia nggak sih gitu ya? Bikin kamu berkembang nggak sih hubungan ini? Ya, mereka ini punya fokus sendiri. Mereka ini teman kamu atau pasangan kamu ini punya fokus sendiri. Akhirnya dia mengorbankan kamu lah, istilahnya seperti itu, menjauhi kamu, menjaga jarak sama kamu. Kamu pun bisa seperti itu dengan cara apa? Enjoy, menikmati apa yang kamu miliki saat ini. Di sini ada Nine of Pentacles dan ada The Emperor. Banyak dari kamu yang menonton videoku di sini dan terutama untuk kamu yang resonates ya, kamu sebenarnya punya banyak kegiatan, banyak teman. Ya, keluarga yang mendukung kamu, orang-orang yang mencintai kamu, bahkan banyak yang suka sama kamu. Gitu ya, entah kamu single atau kamu sudah berpasangan, bahkan kamu sudah menikah, banyak yang suka sama kamu. Banyak yang suka juga berteman sama kamu. Cuman kadang-kadang kamu fokus dengan rasa sakit. Kamu kadang-kadang karena kamu terlalu fokus memeluk rasa sakit itu, kamu tidak fokus dengan berkat yang ada untuk kamu. Berkat itu dalam hal apa? Kesehatan, ya, uangnya kamu, karirnya kamu, hobinya kamu, orang-orang yang mendukung kamu. Kamu jadi lebih fokus dengan rasa sakit kamu. Kamu tidak terlalu fokus dengan orang-orang yang memang mendukung kamu nih pada dasarnya. Ya, mungkin pasangan kamu, mungkin anak kamu, mungkin keluarga kamu. Sekarang waktunya kamu untuk fokus dengan yang memang mendukung kamu. Fokus dengan intuisi kamu, fokus dengan hal-hal yang membuat kamu nyaman. Fokus dengan hal-hal yang memang untuk kamu lah teman-teman. Dan tinggalkan sesuatu hal yang memang sudah bukan untuk kamu lagi atau belum waktunya kamu miliki.
kamu punya, ada di Emperor dan ada Nine of Pentacles. Kamu punya karir yang sangat baik, kamu punya teman yang cukup banyak mendukung kamu, keluarga kamu orang yang sangat mandiri sebenarnya ada di Emperor. Gitu ya, cuman ya itu balik lagi, kamu terlalu fokus dengan rasa kecewa dan sakit hati, juga penasaran kamu. Kenapa sih orang ini menjaga jarak? Kenapa sih dia menjaga jarak? Kayaknya aku nggak melakukan kesalahan deh. Kamu fokus dengan hal yang itu aja. Muter lagi ke situ, muter lagi ke situ. Sekarang waktunya kamu fokus dengan dirimu, kebahagiaanmu. Biarkan mereka dengan mimpinya, biarkan mereka dengan kesibukannya. Ya, kamu juga bisa kok seperti mereka. Kamu juga bisa kok mandiri, kamu juga bisa kok bahagia sebahagia mereka. Gitu ya. Mereka-mereka yang memang kamu tanyakan ini, ya, teman-teman, ambil yang cocoknya aja. Di sini sarannya ada Queen of Cups. Coba kamu pertimbangkan baik buruknya, dengarkan intuisi kamu, dengarkan spirit guides-nya kamu. Ya, mana sih yang terbaik untuk kamu? Kalau kamu sudah mendapatkan jawabannya, meskipun jawaban itu tidak sesuai dengan keinginan kamu, ya siapa tahu itu memang terbaik untuk kamu. Bersikap legowo. Buka hati kamu. Ya, bahagiakan diri kamu. Lepaskan hal-hal yang toksik, lepaskan hal-hal yang tidak membuat kamu bahagia lagi, ada the devil. Lepaskan hal-hal yang hanya memanfaatkan kamu saja. Lepaskan hal-hal atau mereka yang memang tidak menghargai kamu lagi, ya. Kalau memang mereka ini masih berjodoh untuk berhubungan sama kamu, entah itu teman kamu, entah itu pasangan kamu, ya semesta akan merestui kalian. Gitu ya. Tapi kalau misalnya memang mereka ini tidak baik untuk kamu, semesta selalu punya cara untuk memisahkan kamu dengan mereka-mereka yang kamu tanyakan ini. Oke, saran atau apalagi yang perlu kamu ketahui, ada Star Mother ya teman-teman. Ini waktunya kamu untuk lebih memikirkan dirimu sendiri, kebahagiaanmu, kenyamananmu. Ya, mungkin kamu dan keluarga gitu ya teman-teman ya. Jangan terlalu, sudah waktunya untuk tidak terlalu terfokus sama ego kamu. Untuk hal-hal yang tidak baik untuk kamu, sekarang waktunya untuk dilepaskan. Fokus dengan kebahagiaanmu. Ya, kalau misalnya kamu tidak dihargai sama orang lain, menjauhlah dari hal-hal itu. Kalau kamu merasa ada pekerjaan atau karir yang tidak cocok sama kamu, tidak membuat kamu bahagia, ya tidak sesuai lah sama kamu dalam hal apapun, dalam hal keuangannya, apapun itu ya teman-teman, ya jangan paksakan hal-hal yang tidak membuat kamu bahagia. Ya, ini banyak sekali validasi ya, ada don't dim to fit in. Yang bukan untuk kamu, lepaskan dan jangan dipaksakan dalam hal apapun ya, yang bukan untuk kamunya, pergaulan atau pekerjaan atau kisah cinta. Teman-teman, kisah cinta yang salah atau toksik itu belum tentu kamu punya hubungan dengan seseorang yang sudah punya pasangan, belum tentu itu juga. Ya, bisa saja kamu sama-sama single, sebenarnya hubungan kamu ya baik-baik saja, nggak kenapa-napa juga, sama-sama single ini gitu ya, tidak merugikan banyak orang gitu. Tapi kalau misalnya di situ sudah tidak ada cinta, sudah ada tidak ada merasa dihargai, sudah tidak ada lagi rasa kepedulian, ya itu juga termasuk dalam hal yang toksik. Intinya dengarkan dirimu, dengarkan tubuhmu, dengarkan hatimu. Apakah kamu nyaman dengan hubungan yang seperti itu? On off, hubungan yang saling dingin, hubungan yang slow respon sekali, hubungan yang tidak ada lagi kepeduliannya, hubungan yang kamu aku gitu ya teman-teman, tidak ada kebersamaan di situ. Apakah kamu nyaman dengan keadaan yang seperti itu? Coba dengarkan diri kamu dan intuisi kamu. Jangan paksakan sesuatu hal yang memang bukan untuk kamu. Cintai dirimu sendiri. Sayangi dirimu, hargai dirimu sendiri. Ya. Oke teman-teman, semoga cocok ya. Bye-bye.